Saya banyak membaca buku, tetapi ada dua buku yang sangat menginspirasi bagi saya. Judul buku itu adalah Half the Sky. Isu-isu kritis tentang perempuan dan anak yang selanjutnya yang disusun oleh seorang perempuan hebat dari Indonesia, itu Laut Bercerita judul bukunya. Di dalam buku itu ada sebuah cerpen dengan judul Namaku Alam. Saya diwisuda dengan predikat nilai A dan kembalikan buku itu ke perpustakaan dan saya mencari bapak yang menolong saya. Dan belum saya tahu bahwa beliau menolong saya adalah beliau namanya Pak Sari Bando. Yakin dan percaya bahwa beliau tidak mengingat pertolongannya itu kepada saya, tetapi hingga saat ini saya tetap mengingat karena saya sangat membutuhkan pertolongan saat itu. Dan melalui podcast ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak beliau Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Sari Bando. Terima kasih banyak Pak. Tema dari Hari Anak Nasional adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Bagaimana kita anak-anak kita cerdas bermedia sosial untuk melahirkan generasi emas ke depan. Digaungkan di Hari Anak Nasional adalah stop kekerasan terhadap anak, stop perkawinan terhadap anak, dan stop pekerja anak. Keluarga itu adalah pendidikan utama dan pertama bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak ini untuk masa depannya. Ke depan saya sangat berharap bahwa pemanfaatan ruang bermain anak itu ada literasi pada hari Sabtu dan Minggu. Saya sangat menaruh harapan besar terhadap orang tua dalam hal pengasuhan anaknya di lingkungan keluarganya. Mudah-mudahan dengan harapan yang sangat kita bisa meningkat dari Pratama ke Madya, Madya ke Utama, Utama ke Nindya, dan pada akhirnya nanti dapatkan kategori sebagai Endrekang sebagai kabupaten layak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jumpa lagi bersama kami di Studio Pustaka dalam program Bincang Literasi. Saya Hasriani A, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Endrekang. Sahabat pustaka, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 22 Juli kemarin merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penganugerahan kepada beberapa kabupaten kota layak anak, termasuk di dalamnya Kabupaten Endrekang. Keberhasilan Kabupaten Endrekang dalam memperoleh penganugerahan sebagai Kabupaten Layak Anak tidak lepas dari peran dari dinas terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Endrekang. Nah, terkait dengan Hari Anak Nasional spesial Bincang Literasi hari ini, kita menghadirkan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Endrekang, Ibu Haji Rahmawati Jamil, ST.MAP. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Nah, sebelum kita mulai bincang terkait Hari Anak Nasional dan Perlindungan Anak, mungkin Ibu bisa menceritakan apakah ada judul buku yang berkaitan erat dalam kehidupan Ibu saat ini. Bisa diceritakan Ibu? Iya. Saya banyak membaca buku, tetapi ada dua buku yang sangat menginspirasi bagi saya di dalam rangka menjalankan tugas dan pokok serta fungsi kami di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Endrekang, dan sangat menginspirasi. Buku pertama itu adalah Separuh Langit. Judul buku itu adalah Half the Sky. Kalau bahasa Indonesianya itu Separuh Langit, di mana disusun oleh seorang jurnalis dari dunia barat, yaitu Nicholas de Christophe dan Cyril Woodan. Dan di dalam bukunya banyak mengkritisi isu-isu kritis tentang perempuan dan anak di belahan dunia barat, terkait dengan kekerasan di beberapa negara, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan juga di buku tersebut juga
bagaimana menceritakan perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender di dalam menjalani kehidupannya. Dan selanjutnya bahwa buku ini juga Nicholas Kristof juga dengan Cheryl Wildan juga menceritakan bagaimana mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan tersebut. Dan hal terpenting juga di dalam buku ini adalah Nicholas menceritakan bahwa isu-isu sosial diangkat di buku ini terkait dengan perdagangan manusia, dalam hal ini perdagangan perempuan, trafficking perempuan dan anak, termasuk juga adalah pekerja anak itu sendiri yang memang sangat perlu menjadi perhatian bagi kita semua, masyarakat umum, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang terkait. Saya kira seperti itu. Oh iya Bu. Nah, berbicara tentang buku sangat erat kaitannya dengan perpustakaan. Nah, mungkin Ibu punya cerita sendiri yang berkaitan dengan perpustakaan, mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu. Oh iya, saya tadi maaf saya mengatakan ada 2 buku. Saya lupa bahwa buku yang selanjutnya yang disusun oleh seorang perempuan hebat dari Indonesia, yaitu Laut Bercerita judul bukunya. Di dalam buku itu ada sebuah cerpen dengan judul Namaku Alam. Nah, ini realitas kehidupan seorang anak laki-laki yang bernama Alam yang hidupnya di jalan. Dia menjalani kehidupannya dengan tidak keberuntungannya dia, dengan segala berbagai bentuk kesusahan hidupnya di jalanan. Dan ini buku ini dikarang oleh seorang perempuan hebat yaitu Leila S. Chudori, dan di buku ini mengangkat bagaimana susahnya seorang anak laki-laki yang memang seharusnya dia harus bermain, dia harus mendapatkan hak pendidikan dan kesehatannya, tapi dia tidak mendapatkan. Sehingga di buku ini bagaimana membahas tentang bagaimana penelantaran anak yang tidak diperhatikan, dan bagaimana peran-peran pemerintah, seluruh stakeholder dunia usaha, BUMN, BUMD, dan masyarakat umum yang melihat anak jalanan ini menjalani kehidupannya tersebut. Sehingga memang buku ini sangat menginspirasi saya. Kedua buku ini menginspirasi saya di dalam rangka bagaimana menjalani tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertanyaan kedua tadi? Ya, pertanyaan yang berbicara tentang buku Bu, ya. Sangat erat kaitannya dengan perpustakaan. Iya, nah, benar. Mungkin Ibu punya cerita sendiri tentang perpustakaan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu. Saya terkait dengan perpustakaan kurang lebih 20 tahun yang lalu, dan itu tidak pernah saya lupa. Dan saya yakin dan percaya bahwa beliau yang ada dalam cerita saya tidak pernah ingat bahwa pernah menolong seorang mahasiswa yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan waktu itu saya di tahun 1998 saya menyusun skripsi studi akhir saya di Dinas Pertambangan dan Energi Universitas Veteran Republik Indonesia. Dan saya mengambil praktik lapangan saya, skripsi saya di Tonasa 1. Dan saya ke Tonasa 1 dan manajer mengatakan bahwa adik bisa diterima di sini kalau mengambil judul ini, karena sudah beberapa mahasiswa dari Jawa, Pulau Sumatera dan UPRI sendiri datang di Tonasa 1 untuk mempraktek dan diberikan judul ini, tapi tidak ada yang berani mengambil. Dan saya akan menerima adik di sini untuk studi akhir, membuat skripsi praktek lapangan kalau judul ini diambil dengan judul efektivitas pemanfaatan bahan bakar solar di Tonasa 1, di crusher dan di kuari pertambangan dengan beberapa unit crusher, unit dump truck, loader dengan backhoe. Jadi intinya skripsi saya, hasil skripsi saya di situ nanti bahwa saya bisa menghitung jumlah bahan bakar solar yang dipergunakan di crusher
pemecah batu Kraser Tunas A1 per hari, per jam, per hari, per bulan, dan bahkan per tahun. Saya bisa hitung dengan 1 unit Kraser, dan saya bisa menghitung di kuari pertambangan di Tunas A1 beberapa unit loader, dump truck dan backhoe, berapa seharusnya efektivitas efisiensi seharusnya digunakan untuk setiap hari, jam, minggu, dan bulan bahan bakar solar tersebut. Dan ini sangat bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan tambang ke depan. Dan berjalannya waktu, saya sangat membutuhkan beberapa literatur buku-buku dan mencoba mencari judul-judul skripsi yang kurang lebih sama dengan saya, tetapi sama sekali saya tidak temukan. Dan memang ternyata setelah saya ujian, dosen-dosen penguji saya yang profesor-profesor mengatakan, kamu berani sekali mengambil judul ini karena tidak pernah ada mahasiswa satupun yang mengambil, yang lulusan dari pertambangan UFRI ini mengambil judul ini, dan ini adalah judul baru. Tetapi pada saat manajer Boswa mengatakan itu, saya nawaitu ikhlas karena saya ingin segera selesai, karena adik-adik saya menunggu lagi untuk kuliah dan saya tidak boleh berlama-lama. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan studi tepat waktu 10 semester, karena memang program studi 10 semester dan 1 tahun untuk penyusunan skripsi, dan wisuda berarti 6 tahun. Dan alumni tercepat 6 orang kami pada angkatan kami. Dan cerita yang sangat berkesan sampai saat ini adalah di Perpustakaan Nasional, karena saya sudah keliling mencari literatur, bahan-bahan buku bacaan yang tidak saya dapatkan di perpustakaan kampus dan perpustakaan UNAS. Jadi saya dikasih saran sama kakak saya bahwa kamu ke perpustakaan provinsi, dan di sana ada teman saya. Teman saya itu adalah namanya Pak Saribando. Saya tidak pernah tahu yang mana namanya Pak Saribando. Dan dengan ikhlas, dengan penuh harapan saya ke sana. Pas saya masuk ke pintu perpustakaan, ada seorang bapak yang menegur saya, ibu mau apa? Saya memberi salam, dijawab, ibu mau apa? Adik mau apa? Saya bilang saya membutuhkan beberapa literatur buku terkait dengan penyelesaian skripsi saya di pertambangan. Dan syarat saat itu adalah kalau kita ingin meminjam buku maksimal 3 dan harus menjadi peserta perpustakaan, ada kartu anggota. Tapi saya tidak memiliki itu, dan deadline waktu saya harus bulan depan harus wisuda. Jadi memang betul-betul saya membutuhkan pertolongan pada saat itu. Dan bapak ini beliau bapak yang menolong saya, mempersilahkan saya, menanyakan siapa namanya dan asalnya dari mana. Saya mengatakan nama saya Rahma dan asal dari Enrekang, dan beliau langsung mempersilahkan saya, menanyakan buku yang saya butuhkan, dan beliau mengantar saya ke rak-rak buku yang sekiranya ada literatur yang saya butuhkan. Sangat membantu saya pada saat itu dengan keterbatasan, tidak ada kartu anggota dan sebagainya. Dan walhasil saya mendapatkan 3 buku, tetapi beliau mengatakan kalau masih butuh referensi. Saya bilang saya butuhkan 5 buku, dan saya mencari dan akhirnya diberikan pinjaman 6 buku. Dengan pertolongan beliau saya pulang dan menyusun skripsi. Singkat cerita selesai, saya diwisuda dengan predikat nilai A, dan kembalikan buku itu ke perpustakaan, dan saya mencari bapak yang menolong saya. Dan belum saya tahu bahwa beliau menolong saya adalah beliau namanya Pak Saribando. Dan saya mengatakan kepada ibu, Bu, saya mau mengembalikan buku saya yang 1 bulan yang lalu saya pinjam, dan alhamdulillah saya sudah selesai menyelesaikan studi saya di pertambangan. Saya mencari bapak yang pernah menolong saya tapi tidak tahu namanya. Kalau saya bercerita ini saya bawa perasaan dengan kondisi dengan keadaan saya sekarang. Dan ibu itu mengatakan siapa namanya. Saya bilang saya tidak tahu, Bu, tetapi bapak itu ciri-cirinya seperti ini, dan ada struktur papan organisasi yang di situ. Di itu saya dikasih lihat yang mana orangnya. Saya bilang, oh yang ini. Oh Bu, itu namanya Pak Saribando, Bu, tapi beliau tidak ada karena ke daerah, bertugas ke daerah, dan mungkin 2 hari ke depan baru beliau ada. Jadi saya mengatakan bahwa ternyata bapak yang menolong saya adalah temannya kakak saya yang direkomendasikan ke saya untuk mencari beliau di perpustakaan itu. Dan alhamdulillah yakin dan percaya bahwa
beliau tidak mengingat pertolongannya itu kepada saya, tetapi hingga saat ini saya tetap mengingat karena saya sangat membutuhkan pertolongan saat itu. Dan melalui podcast ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak beliau Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Sarip Bando. Terima kasih banyak Pak, membantu saya di masa-masa saya mahasiswa dulu. Dan itulah pengalaman yang tidak pernah terlupakan terkait dengan perpustakaan Ya, sampai saat ini. Sampai saat ini, dan kadang membawa perasaan kalau menceritakan, dan pernah saya bercerita ke beberapa orang 1 kali 2 kali pengalaman itu pada saat kita berbicara terkait dengan perpustakaan. Saya selalu mengatakan seperti itu, dan yakin dan percaya bahwa beliau Pak Sarip tidak pernah mengingat itu, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya membantu saya pada saat itu. Saya kira seperti itu. Menarik sekali Bu ya ceritanya. Ternyata Iya. Ibu punya pengalaman bersama Pak Sarip Bando yang sekarang menjadi Kepala Perpustakaan Nasional saat ini. Dan Allah Maha Saksi pada saat itu hingga sekarang. Oke Bu, nah ini seperti yang kita ketahui bersama Bu, Iya. bahwa pada tanggal 22 Juli kemarin merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi tema atau isu besar dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 ini, dan mungkin bisa disampaikan terkait program perlindungan anak di Kabupaten Nrekang. Oh iya. Hari Anak Nasional kemarin puncaknya dilaksanakan di Semarang, yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal hari Ahad 22 Juli 2023. Dan tema dari Hari Anak Nasional itu, dan memang ada anak-anak kita, Ananda Agni Tiara, SMP SMA 1 yang mewakili anak-anak Kabupaten Nrekang ke Semarang. Anak kita Agni, anak kita Ananda kita Tiara terpilih mewakili dari 4 anak-anak yang dikirim ke provinsi, dan Ananda Tiara yang terpilih ke Semarang dengan berbagai seleksi yang dilakukan oleh pihak provinsi. Dan isu tema dari Hari Anak Nasional adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Dan isu-isu terbesar yang digaungkan di Semarang di Hari Anak Nasional itu adalah bagaimana kita anak-anak kita cerdas bermedia sosial untuk melahirkan generasi emas ke depan. Yang kedua adalah anak sebagai masa depan bangsa, dan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dan yang selanjutnya adalah isu-isu yang digaungkan di Hari Anak Nasional adalah stop kekerasan terhadap anak, stop perkawinan terhadap anak, dan stop pekerja anak. Jadi kita sangat berharap bahwa anak-anak yang ada di Kabupaten Nrekang tidak ada yang dipekerjakan, dan mereka berhak untuk bermain, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Terkait dengan program-program kegiatan yang ada adalah bahwa di DP3A itu kami sudah melakukan beberapa program kegiatan dan 6 layanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita sudah melakukan beberapa program kegiatan pemenuhan hak anak yang merupakan implementasi dari program kegiatan dari beberapa OPD terkait. Dan yang kedua adalah pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Nrekang ini, dan perlindungan program-program kegiatan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Nrekang. Dan salah satunya adalah kami bidang anak di bidang perlindungan anak dan bidang perlindungan perempuan di DP3A ini melakukan sosialisasi edukasi di masyarakat, baik itu di sekolah maupun di desa, kecamatan dan desa yang menjadi sasaran lokus kami tersebut. Saya kira seperti itu, Ibu.
Oke, kami juga sampaikan selamat kepada Kabupaten Nrekang yang telah memperoleh penganugerahan sebagai kota layak anak. Iya. Oke, nah apa sih yang menjadi standar atau indikator sehingga kabupaten atau kota disebut sebagai kabupaten layak anak? Oh iya, di Kabupaten Layak Anak itu ada 24 indikator dengan 5 klaster yang harus dipenuhi oleh seluruh kabupaten kota, 500 lebih kabupaten kota untuk mencapai kategori Kabupaten Layak Anak. Karena di Kabupaten Layak Anak itu ada 5 penghargaan, kategori penghargaan. Itu pertama, Madya, Nindya, Utama, dan yang terakhir adalah Kabupaten Layak Anak. Dan untuk sampai saat ini dari 500 lebih kabupaten kota, belum ada satupun kabupaten kota yang masuk kategori penghargaan Kabupaten Layak Anak. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang semenjak saya kepala bidang Bapeda, sampai saat ini baru kita mendapatkan tahun lalu dan tahun ini adalah penghargaan pertama. Dan masih panjang perjalanan kita untuk membawa Kabupaten Nrekang menjadi Kabupaten Layak Anak, tetapi perlu kita ingat bahwa program-program kegiatan dari seluruh OPD dan kebijakan-kebijakan Bapak Bupati di 2 periode ini sangat mendukung porsi penganggaran yang berbasis kepada pemenuhan hak-hak anak. Dan dari 24 indikator yang harus dipenuhi dari 5 klaster itu, yang pertama adalah kelembagaan. Sudah ada perda terkait dengan Kabupaten Layak Anak, perlindungan terhadap perempuan dan perempuan dan anak terhadap kekerasan, dan yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Dan 5 klaster itu adalah klaster pertama adalah kebebasan hak sipil dan kebebasan. Dan ada 3 indikator itu, salah satunya bahwa setiap anak-anak yang lahir berhak untuk mendapatkan akte kelahiran. Dan setiap anak-anak di bumi Nrekang ini, di Masen Rempulu ini, berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, baik perencanaan pembangunan melalui musrembang desa, ada perwakilan anak, musrembang kecamatan ada perwakilan anak, dan bahkan forum-forum anak yang di kabupaten yang kami bentuk itu berperan nanti pada saat musrembang kabupaten untuk mewakili anak-anak dari desa dan kecamatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus pemerintah sediakan untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita ini. Itu klaster pertama. Klaster kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dan lingkungan keluarga ini ada indikator perkawinan anak, dan ada juga lembaga pengasuhan alternatif, misalnya PAUD, dan infrastruktur yang dibangun itu harus ramah anak. Seperti misalnya di puskesmas, rumah sakit, seperti contohnya di beberapa puskesmas, dan pernah saya ke Kecamatan Baraka. Di Kecamatan Baraka itu puskesmasnya itu ada sudut laktasi, ruang untuk menyusui anak sehingga anak-anak kita nyaman, bayi-bayi kita. Dan ada memang sudut untuk disiapkan permainan, sudut untuk bermain anak yang memang didesain sedemikian rupa dan anak-anak itu aman bermain di sana. Yang ketiga adalah klaster pendidikan, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, di mana anak-anak di indikator ini ada 6 indikator, tetapi salah satu, karena kalau saya menyebutkan 24 indikator ini dari setiap klaster sangat panjang, dan kita hanya diberikan beberapa menit saja. Dan salah satu klasternya itu adalah anak yang lahir di Kabupaten Nrekang wajib lahir di pelayanan kesehatan Paskes yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu pelayanan Paskes ini harus ramah anak, seperti yang saya ceritakan tadi, puskesmas, pustu, rumah sakit, dan juga anak-anak ini berhak untuk mendapatkan sanitasi dan air bersih, sehingga kalau itu sudah terlayani, maka di masa pertumbuhannya dia tidak akan mencegah stunting itu sendiri. Dan selanjutnya adalah
anak-anak ini harus bebas dari asap rokok. Ada kawasan rokok, kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan publik itu harus ada KTR, dan memang di OPD pelayanan publik itu memang bebas asap rokok karena kita ada punya kawasan. Dan Dinas Kesehatan kemarin melalui keputusan Bupati ada surat edaran SK Bupati terkait dengan rumah tangga kepala keluarga yang perokok tidak boleh, jika memiliki bayi atau anak-anak, tidak boleh merokok di atas rumah. Paling tidak dia merokok di luar, di teras ataupun di bawah rumah. Itu klaster ketiga. Dan klaster keempat adalah pendidikan dasar, waktu ruang bermain dan kegiatan budaya. Jadi wajib pendidikan 12 tahun. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh stakeholder terkait. Jika ada anak-anak kita yang tidak bersekolah pada wajib usia 12 tahun, maka itu tanggung jawab kita mencarikan solusi. Apa masalahnya di sini dia sekolah, dan harus ada sarana rumah sekolah ramah anak. Terus ada PKA, yaitu Pusat Kreativitas Anak, sanggar-sanggar yang dibangun di desa-desa untuk tempat kreativitas anak. Dan klaster terakhir adalah perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini ada 6 indikator, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap disabilitas, perlindungan kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, pekerja anak, dan juga perlindungan terhadap anak bermasalah hukum. Anak-anak itu 0 sampai 18 tahun. Jika ada anak-anak yang bermasalah hukum, baik itu anak korban kekerasan, baik seksual, fisik, dan psikis, dan anak-anak yang melakukan kekerasan. Dan jadi anak-anak yang melakukan kekerasan yang di bawah umur 18 tahun itu ada perlakuan khusus dalam peradilan anak. Saya kira seperti itu. Jadi kalau 24 indikator ini dari 5 klaster yang ada, kabupaten kota sudah memenuhi itu, maka dia sudah bisa mencapai kabupaten layak anak, kategori layak anak. Tetapi kemarin pada dasarnya sebenarnya kalau saya melihat ke 24 indikator ini, kita pemerintah daerah di masa kepemimpinan Bapak Bupati di 2 periode ini kita bisa memenuhi. Cuman kami sulitnya kemarin adalah dokumentasi dari kegiatan-kegiatan di OPD-OPD itu yang menjadi ketersulitan kami, sehingga kita belum bisa untuk meraih kategori penghargaan pertama ke Madya dan selanjutnya. Jadi sangat mengharapkan ke depan seluruh stakeholder untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama. Saya kira seperti itu. Oke, Bu. Nah, kalau boleh tahu juga, Bu, apa sih persoalan di daerah yang menghambat pemenuhan hak-hak anak secara maksimal, khususnya di Kabupaten Nrekang? Saya pikir persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Nrekang dalam rangka memenuhi hak dasar anak kita adalah yang pertama adalah masih kurang kesadaran orang tua, keluarga, bagaimana pentingnya pemenuhan hak anak, pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Kenapa saya katakan? Karena orang tua, keluarga sebagai madrasah diniyah pertama dan utama bagi anak-anak kita untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan haknya dia di lingkungan keluarga terdekatnya. Tetapi kadang juga tidak semuanya, tetapi masih ada sebagian yang karena tuntutan kehidupan, tuntutan ekonomi, dan tuntutan ingin menyekolahkan anaknya, sehingga ibu-ibu yang mestinya sebagai pengawas di rumah tangga dan bapak-bapaknya pergi mencari nafkah, ikut mencari nafkah untuk pendidikan anaknya dan kebutuhan ekonomi keluarganya, membantu suaminya, dan mereka punya waktu sedikit memantau anak-anaknya. Dan bahkan fenomena sekarang karena Nrekang sebagai penghasil bawang, jadi saya melihat di desa-desa itu ibu-ibu kalau pagi-pagi subuh-subuh mereka sudah di atas trek
untuk ke kebun-kebun bawang menjadi buruh-buruh bawang, buruh cabut bawang, buruh tanam bawang, untuk mendapatkan income uang penghasilan untuk menyekolahkan anaknya, sehingga memang ini sangat dilema. Dan yang kedua adalah tentunya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan tugas-tugas dan fungsinya, dan sangat mengharapkan dukungan dari seluruh pihak. Dan kami dalam hal ini kami juga sangat mengharapkan dunia pendidikan, guru-guru, bagaimana supaya anak-anak kita merasa nyaman di sekolah untuk belajar. Bagaimana anak-anak kita yang nantinya kita berikan edukasi di sekolah-sekolah terkait dengan bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying di sekolah. Dan saya kira itu yang sangat krusial sekali, yang menjadi perhatian kita bersama. Dan kami sudah melakukan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin, tetapi kami masih perlu dukungan dari seluruh stakeholder, dunia usaha, LSM, organisasi masyarakat yang ada, dan OPD-OPD yang ada. Saya kira seperti itu. Oke, Bu. Nah, kita juga sudah mengetahui Ibu bahwa telah ada peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak, dan juga peraturan daerah nomor 152 tahun 2019 tentang pembentukan kabupaten layak anak. Nah, kalau sejauh ini Bu, bagaimana tindak lanjut atau implementasi dari Perda tersebut? Memang Perda tersebut digodok pada saat kami masih belum di sana di DP3A, tetapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tindak lanjut dari dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut yang sudah dibuat dalam satu aturan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan MOU dengan seluruh stakeholder terkait. Yang pertama adalah MOU yang dilakukan kepada kepolisian, Polres, dalam hal ini Kanit PPA bekerja sama kolaborasi dengan Kanit PPA dalam perlindungan perempuan dan anak. Terus kedua, MOU dengan pengadilan negeri, MOU dengan kejaksaan, MOU dengan Kementerian Agama, MOU dengan Rutan, MOU dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini rumah sakit apabila anak-anak ada yang membutuhkan visum, dan MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan MOU dengan LSM GNI, MOU juga dengan Sulawesi Baru, GNI, Wahana PC, dan SCF, Social Community Foundation, yang memang mereka adalah pemerhati anak terkait dengan bagaimana mendukung kebutuhan-kebutuhan anak, memberikan hak-hak mereka. Dan selanjutnya implementasi dari kebijakan tersebut adalah sudah ada surat edaran Bupati terkait dengan pencegahan pernikahan dini, dan kita juga dari Dinas DP3A melakukan sosialisasi edukasi kepada kecamatan-kecamatan, sekolah yang terlibat di dalamnya juga adalah seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua adalah juga melakukan membentuk satgas di kecamatan, dengan harapan bahwa satgas yang dibentuk di kecamatan ini ditindaklanjuti nanti pembentukan satgas di desa dan kelurahan, yang nantinya menjadi ujung tombak pelaku pertolongan pertama bagi warganya yang mendapatkan kekerasan, baik itu perempuan dan anak-anak, sebelum dilanjutkan ke DP3A, ke kepolisian, ke pengadilan, sebelum masalah itu berproses. Dan selanjutnya adalah jika ada korban kekerasan seksual khususnya, kan memang membutuhkan visum dari dokter kandungan, sehingga makanya kami MOU dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit
pembiayaan visum itu sudah tidak dibebankan kepada korban atau keluarga korban. Sudah gratis. Itu digratiskan dan dibebankan kepada penganggaran, ada penganggarannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tiap tahun. Dan yang terakhir implementasi dari kebijakan itu adalah pembangunan ruang bermain anak dan sarana olahraga bagi masyarakat umum dan anak-anak. Contoh konkretnya yang dekatnya adalah pembangunan ruang bermain anak di Batili, di Langsa Gagah, Abu Bakar Lambogo Batili. Kita bisa melihat di sana fasilitas ruang bermain anak dari usia balita dan baduta, dan juga fasilitas olahraga bagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga masyarakat umum. Bisa kita melihat ada skating board, ada juga panjat tebing, ada juga futsal, ada juga fasilitas olahraga bagi anak-anak remaja kita untuk apa lagi namanya ini, basket. Dan di situ juga ada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekelilingnya. Dan yang kedua adalah ada Car Free Day untuk anak-anak bersepeda untuk masyarakat di anjungan Sungai Mata Alo, dan saya melihat sekarang sudah mulai tumbuh perekonomian masyarakat di sana pada saat malam hari. Dan yang ketiga adalah ada ruang bermain anak yang disiapkan pada sore hari di Swiss, sekitar wilayah Sungai Sadang dan Sungai Sunda. Dan di situ juga ada pertumbuhan ekonomi di sana. Jadi kebijakan di periode keduanya Bapak Bupati Haji Muslim Bando ini bagaimana porsi-porsi penganggaran itu berbasis terhadap pemenuhan hak-hak anak-anak kita di Kabupaten Nrekang. Dan juga melalui dana PEN ini dibangun sarana olahraga di 12 kecamatan. Dan yakin dan percaya bahwa kegiatan anak-anak kita akan berkembang setelah terbangunnya fasilitas-fasilitas olahraga di semua kecamatan. Saya kira seperti itu, Ibu. Oke, Bu, tadi Ibu menyebutkan tentang pernikahan dini. Nah, bagaimana dinas menyikapi hal tersebut, Ibu? Iya, terkait dengan pernikahan dini, kita dengan adanya surat edaran, kita juga menyikapi dengan sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah. Dan peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait ini, terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu ada di DP3A ada 4 bidang perlindungan anak, bidang perlindungan perempuan, bidang pemberdayaan perempuan, hukum dan HAM, dan bidang data informasi. Dan ada baru 2 tahun ada unit pelayanan teknis UPT perlindungan perempuan dan anak, disingkat UPT PPA, yang memberikan 6 layanan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Dan layanan-layanan yang diberikan itu adalah layanan penerimaan pengaduan. Kita menerima aduan dari si korban atau keluarga korban kekerasan, baik itu seksual, baik itu fisik dan psikis. Dan yang kedua adalah pengelolaan kasus. Kita mengelola kasus. Setelah itu kita memediasi antara kedua belah pihak, pelaku dan si korban. Kalau kedua belah pihak si korban tidak kami mediasi di kantor dan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah setempat dari kedua belah pihak, dan ada Babinsa, ada dari kepolisian, Kanit PPA dan timnya, dan tidak ada mediasi penyelesaian secara kekeluargaan, maka kita lanjutkan ke kepolisian yang ditangani oleh Kanit PPA yang ada MOI-nya tadi. Kita lanjutkan ke pengadilan, dan anak itu akan menjalani prosesnya. Tetapi si korban ini kita tetap mendampingi dia. Kita di DP3A setiap tahunnya menyediakan yang namanya rumah aman bagi korban, baik itu korban kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan di rumah aman itu dipastikan bahwa karena identitas korban ini, apalagi korban seksual, apalagi kalau anak-anak, itu harus disembunyikan identitasnya. Dan di rumah aman ini tidak boleh seorang pun tahu
keberadaan rumah aman ini selain petugas UPT PPA itu. Dan di rumah aman ini memberikan layanan konsumsi penginapan yang layak dan menanggung biaya selama di sana. Dan selanjutnya adalah kita melakukan penjangkauan terhadap korban, di mana lokasinya penjangkauan terhadap pelaku. Dan setelah itu kita melakukan pendampingan terhadap korban. Dan sambil pelaku menjalani prosesnya, kalau itu pelakunya anak, ada perlakuan khusus di peradilan anak. Dan kita usahakan bahwa anak-anak kita yang di bawah umur tidak seperti perlakuannya terhadap anak-anak orang dewasa pada saat melakukan kekerasan seksual. Dan selanjutnya ada pendampingan si korban lanjutan. Kalau kami karena keterbatasan kami Bu di DP3A adalah belum ada psikologis, tenaga psikolog dan psikiater di DP3A, dan memang kami sangat membutuhkan itu. Dan kami sampai sekarang ini kami membutuhkan biaya penganggaran untuk dialokasikan untuk ke provinsi, ke UPT PPA provinsi, untuk mendampingi anak-anak ini dan keluarganya untuk mendapatkan layanan psikolog dan psikiater dengan melihat kondisi anak itu, sehingga memang kami sangat membutuhkan itu. Dan selanjutnya saya kira seperti itu. Oke Bu, nah dalam era digital perlindungan anak juga harus melibatkan lembaga terkait akses internet. Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi di internet. Oleh karena itu, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah hal ini? Oh iya, saya lupa tadi menjawab pertanyaan lembaga-lembaga mana saja yang sudah bermitra dengan kami. Yang pertama adalah lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, Kapolres, Polres, dan yang sudah lembaga-lembaga itu yang saya sebutkan ada MOU-nya, Lembaga Pemerhati Anak, LSM, Lembaga P2K, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, dan juga Wahana Visi yang membantu kami di dalam membentuk satuan tugas di desa-desa, Gugah Nurani Anak GNI yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan parenting di PAUD itu, dan SCF yaitu Community Social Justice Foundation yang memang pemerhati anak-anak, dan banyak beberapa program-program mereka yang sudah diimplementasikan di kabupaten. Dan pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah DP3A untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di era digital, bahwa kami melakukan pembentukan atau menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan terhadap kekerasan atau kekerasan terhadap anak melalui media sosial online. Dan yang kedua bahwa forum anak yang kami bentuk ini, karena kami juga MOU dengan Diskominfo, forum anak yang kami bentuk ini mempunyai akses di media sosial dan bisa secara online sebagai pelopor dan pelapor jika ada kejadian kekerasan terhadap anak di sekeliling mereka di era digital ini, di online. Bisa langsung secara online ke Diskominfo untuk melaporkan hal tersebut, sehingga Diskominfo mengambil mengatasi permasalahan tersebut dengan segera. Dan kita melakukan pengawasan dan pemantauan dengan melakukan secara berkala sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah, dan kami menyampaikan kepada tenaga pendidik, guru-guru di sana bahwa sangat perlu untuk istilahnya itu pada saat tertentu tanpa sepengetahuan anak-anak murid kita itu kita rahasia HP. Nah, jika ada konten-konten, karena memang
di era digital sekarang ini, dunia ini Bebas. di dalam genggaman. HP sekecil genggaman ini, dunia ini dalam genggaman, dan konten-konten pornografi, konten-konten yang tidak layak, yang memang belum bisa untuk ditonton anak-anak sekolah itu kan dengan bebasnya di HP ini, di Android ini. Jadi kita melakukan edukasi penyadaran kepada orang tua di sekolah-sekolah. Kita mengundang orang tua dan anak-anak serta guru terkait dengan sekali-sekali lah untuk melakukan razia terhadap HP anak. Kalau kita dapatkan konten itu, maka ada kebijakan dari sekolah untuk mengatasi hal itu, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait yang saya maksud tersebut. Saya kira seperti itu. Oke, Ibu. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi anak di Kabupaten Nrekang? Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan terkait hal ini? Oh iya, tingkat pemahaman masyarakat kita, kalau kita berbicara tingkat pemahaman masyarakat kita atau orang-orang tua dalam keluarga itu terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, saya kira mereka sudah memahami dengan sangat, karena tidak ada satupun orang tua yang mau melihat anaknya dan dia akan menjadi garda terdepan melindungi anaknya pada saat dia melihat anaknya itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa hanya mungkin karena kondisi kesibukan orang tua sehingga jauh dari penjangkauan anaknya, sehingga biasa kadang nanti kejadian terjadi kekerasan, apakah itu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baru orang tuanya menyadari saya terlalu sibuk dengan kegiatan saya selama ini. Terus kondisi yang sebenarnya bahwa orang tua harus memahami bahwa keluarga itu adalah pendidikan utama dan pertama bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak ini untuk masa depannya. Dan saya juga mengatakan bahwa kami bahwa keluarga itu adalah pendidikan utama dan pertama bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak ini untuk masa depannya. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sudah saya jelaskan. DP3A melakukan kegiatan edukasi sosialisasi ke kecamatan, ke desa, ke sekolah-sekolah dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dalduk KB untuk melakukan parenting terhadap usia remaja, dan juga perpustakaan dan juga Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua adalah di DP3A itu ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, pada saat ada kasus yang dilaporkan masuk ke DP3A di unit UPT PPA, bidang pemberdayaan perempuan dalam hal ini ada pusat Puspaga di sana menyampaikan bahwa berkolaborasi untuk memberikan pemahaman parenting langsung terhadap anak yang mengalami kekerasan atau anak yang melakukan kekerasan atau orang tua yang ada anaknya yang mendapatkan kekerasan itu, bagaimana seharusnya kita mendampingi anak-anak kita. Dan pembentukan satgas di semua kecamatan dan desa yang harus kita lakukan dan sudah sementara berjalan dengan harapan menjadi penolong pertama dan di wilayah masing-masing. Dan selanjutnya adalah pembentukan layanan Puspaga juga saya sudah jelaskan tadi. Saya kira seperti itu. Oke, Bu. Kita lakukan. Nah, perlu kami sampaikan juga, Bu, bahwa rencananya perpustakaan akan membangun ruang khusus untuk ibu dan anak yang namanya adalah Perpustakaan Ibu dan Anak. Oh, nah, iya. Yang di sebelah akan dibangun. Nah, iya. kemudian berapa kali pula kami melakukan kegiatan parenting. Kira-kira kedepannya kolaborasi apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perpustakaan? Oh, saya kira sangat banyak. Karena kami sudah jauh sebelumnya sudah ada MOU kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dinas DP3A.
Dan kedepannya kami sangat berharap bahwa karena kan saya melihat bahwa buku-buku literasi itu sudah disebarkan oleh bantuan dari Perpustakaan Nasional ke perpustakaan daerah dan sudah disebarkan ke desa-desa, ke kecamatan untuk perpustakaan-perpustakaan desa dan di kecamatan. Dan ke depan saya sangat berharap bahwa pemanfaatan ruang bermain anak itu ada literasi pada hari Sabtu dan Minggu atau hari Minggu lah. Ada kerjasama kita DP3A dengan perpustakaan untuk memfasilitasi anak-anak kita sambil mereka bermain, ada yang mau membaca komik atau apa sebagainya, kita bisa menyiapkan fasilitasi itu. Dan ke depan dengan terbangunnya perpustakaan yang Ibu sebutkan tadi, Ibu dan Anak, saya kira itu sangat mendukung program-program kerja kami ke depannya, khususnya untuk bagaimana ibu dan anak ini bisa mengakses informasi-informasi dari perpustakaan itu. Saya kira insya Allah kita akan sangat berharap kita kerjasama ke depannya untuk pemenuhan hak-hak anak dan perempuan. Oke, Bu, ini yang terakhir, Bu ya. Pesan dan harapan Ibu Kadis untuk orang tua, guru dan masyarakat umum terkait pentingnya hak-hak anak dan perlindungannya. Pesan dan harapan. Iya, pesan dan harapan. Saya sangat berharap sebagai Kepala Dinas DP3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat berharap dukungan dari seluruh stakeholder terkait yang saya sebutkan tadi, seluruh OPD, kolaborasi melalui program-program kegiatannya di dalam rangka menyusun program perencanaan dan penganggaran berbasis gender, berbasis pemenuhan hak-hak anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat menaruh harapan besar terhadap orang tua dalam hal pengasuhan anaknya di lingkungan keluarganya, karena lingkungan keluarga terdekat adalah pertama dan utama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita dan melindungi anak-anak kita untuk menciptakan anak-anak generasi emas ke depan. Dan yang ketiga adalah saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat umum dan juga berharap kepada guru, tenaga pendidik, bagaimana meminimalkan kekerasan terhadap anak-anak di sekolah, memberikan lingkungan yang nyaman di sekolah, dan membimbing anak-anak kita sehingga mereka nyaman di dalam menuntut ilmu di sekolah, di tempatnya mereka menuntut ilmu. Jadi kalau ketiga elemen ini sudah berkolaborasi kerjasama pemerintah, dunia usaha, swasta, pemerintah, orang tua dan anak-anak, orang tua anak-anak dan guru-guru, kalau elemen-elemen ini berkolaborasi, saya pikir bahwa insya Allah pemenuhan hak-hak anak ini akan bisa terpenuhi, dan juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak ini bisa kita minimalkan. Saya kira saya sangat berharap seperti itu, dan harapan terbesar saya dalam rangka pemenuhan, dalam rangka pencapaian NREKANG sebagai kabupaten layak anak dengan berbagai tahapan kategori ini adalah saya sangat berharap kolaborasi dari seluruh OPD terkait, insan pers, lintas lembaga-lembaga terkait di dalam rangka memberikan data, dukungan data dari seluruh program kegiatan 1 tahun anggaran itu yang terkait dengan 24 indikator dengan 5 klaster yang saya sebutkan tadi. Karena sekali lagi kami katakan bahwa dari ke-24 indikator itu ada beberapa yang kosong. Kami mengatakan di situ ada kegiatannya tetapi kosong dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada. Kami susah mendapatkan, sulit dan agak lama mendapatkan itu. Jadi harapan saya dengan sangat seluruh stakeholder terkait memberikan dukungan kepada kami supaya insya Allah mudah-mudahan tahun depan dengan dukungan data yang ada, foto-foto yang ada, kelembagaan-kelembagaan, SK-SK yang ada, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD akan diberikan kepada kami pada saat kami bersurat
pada saat kami melakukan penjemputan secara langsung, sehingga indikator 24 indikator dari 5 kelas itu bisa kita penuhi, dan mudah-mudahan dengan harapan yang sangat kita bisa meningkat dari Pratama ke Madya, Madya ke Utama, Utama ke Nindya, dan pada akhirnya nanti ke depannya kita akan menjadi mendapatkan kategori sebagai NREKAN sebagai kabupaten layak anak. Itu impian dan cita-cita saya yang dan harapan saya yang terbesar. Saya kira seperti itu Ibu yang bisa kami sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan karena saya masih dalam proses belajar, kurang lebih 3 bulan saya di sana. Oke, terima kasih Ibu. Baik sahabat pustaka, demikianlah bincang-bincang kami bersama Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten NREKAN yang semoga dapat menginspirasi sahabat pustaka sekalian, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Ya, Wabillahi sama-sama. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.